Bikin bubur sumsum yang rasanya lembut, enak, dan tidak bau tepung sama sekali. Halo semuanya, tonton video ini sampai habis yuk. Temani saya bikin bubur sumsum. Di sini saya akan kasih tipsnya. Nah, pertama saya akan mengambil daun pandan terlebih dahulu yang ada di samping rumah. Siapa nih yang biasa menanam daun pandan dan juga kelor di samping rumahnya? Katanya itu adalah tanaman yang wajib ada di samping rumah. Di sini saya akan menggunakan takaran sendok biar mudah jika teman-teman ingin membuat di rumah. Pertama, saya iris tipis terlebih dahulu untuk gula merahnya sekitar 250 gram. Di sini saya menggunakan gula merah khas Sulawesi yang bentuknya bulat. Nah, biasanya dalam satu keping bulat itu beratnya 1 kilo. Jadi teman-teman perkirakan aja dibagi 4. Itu sudah sekitar 250 gram. Berikutnya untuk gula merahnya saya rebus terlebih dahulu sampai mendidih. Dan tak lupa saya tambahkan air sebanyak 250 ml atau sekitar 1 cangkir. Gula merahnya cukup dimasak sampai mendidih dan diberikan 1 lembar daun pandan biar wangi. Setelah mendidih seperti ini dan dirasa untuk gula merahnya semuanya sudah larut, saatnya apinya dimatikan, kemudian dituang ke wadah yang berbeda sambil disaring agar gerindilan sisa-sisa dari gula merahnya tidak ikut tercampur ke bubur sumsumnya. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan takaran sendok sebanyak 10 sendok makan tepung beras. Nah, ini nih tipsnya kalau teman-teman mau nanti bubur sumsumnya itu tidak bau beras atau bau tepung atau agak kasar di lidah. Tipsnya adalah boleh tepungnya disangrai terlebih dahulu. Ini ada 2 opsi ya. Tepung berasnya disangrai terlebih dahulu sampai dirasa kayak agak garing gitu. Kemudian didinginkan lalu dilarutkan dan dibuat jadi bubur. Nah, itu untuk tips yang pertama agar nanti bubur sumsumnya tidak bau tepung. Untuk tips yang kedua nanti kita bahas. Selanjutnya di sini saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini opsional. Kalau kebetulan gak ada stok di rumah tepung maizena di skip aja. Cuma kalau pakai tepung maizena rasanya lebih lembut. Berikutnya saya tambahkan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Langsung aja dicampur menjadi satu semuanya. Nah, setelah itu saya tambahkan sekitar setengah sendok teh garam halus dan dicampur menjadi satu juga. Berikutnya saya tambahkan air sebanyak 800 ml. Jika teman-teman gak punya gelas ukur seperti ini, boleh diperkirakan gunakan gelas atau cangkir yang ada di rumah sekitar 3 gelas penuh. Kurang lebih seperti itu ya. Lebih dikit juga gak apa-apa, kurang dikit juga gak apa-apa. Hanya saja kalau lebih sedikit biasanya akan lebih padat tekstur buburnya. Tapi kalau airnya lebih banyak, biasanya teksturnya lebih encer. Nah, setelah semua bahan tercampur, saatnya kita aduk rata terlebih dahulu seperti ini. Pastikan semuanya sudah tercampur rata, tidak ada lagi gumpalan tepung beras yang ada di bagian bawah teflon. Jadi harus betul-betul diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian kita masak di atas api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini untuk tips yang keduanya kita bahas di sini. Tips yang kedua, kalau tidak mau tepung berasnya disangrai terlebih dahulu, maka cukup dimasak cukup lama. Menggunakan api sedang sambil terus diaduk, nggak boleh ditinggal sama sekali. Dan kali ini saya menggunakan step yang kedua ini atau tips yang kedua ini biar nanti buburnya nggak bau tepung beras. Jadi saya masaknya cukup lama, ini sekitar 20 menitan sambil terus saya aduk-aduk seperti ini. Ketika sudah mulai mengeras, ini semakin kencang cara ngaduknya agar tidak ada gumpalan tepung di bagian bawah dan semuanya benar-benar matang. Karena ini sebenarnya yang menjadi rahasia bubur sumsum itu rasanya lembut ketika dimakan dan gak ada bau tepung berasnya sama sekali. Rahasianya yaitu ini, cara masaknya lebih lama dan harus telaten ngaduk-ngaduk terus, atau cara yang pertama tadi tepung berasnya disangrai terlebih dahulu. Jadi teman-teman cukup pilih sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, setelah selesai saya masak untuk tepungnya,
Dan sudah jadi bubur sumsum, saatnya kita pindahkan ke wadah. Jadi untuk takaran sendok 10 sendok makan itu cukup sampai 3 atau 4 porsi, tergantung banyaknya ya. Nah, kalau ini porsinya cukup banyak, jadinya hanya 3 porsi saja. Selanjutnya kita siram menggunakan gula merah yang sudah kita larutkan tadi dan diberi hiasan potongan daun pandan di atasnya. Dan ini siap untuk disajikan atau dibagi ke tetangga atau dijual juga bisa. By the way, untuk bubur sumsum di wilayah tempat tinggal saya itu harganya 15 ribuan satu porsi seperti ini. Di tempat kalian berapa? Coba tulis komentarnya di bawah video ini ya. Nah, ini rasanya lembut sekali. Untuk rasa manis dari gulanya ini pas banget. Dan untuk tekstur buburnya juga lembut di mulut, nggak ada bau sama sekali. Saatnya saya coba minta pendapat dari Pak suami. Kira-kira seperti apa pendapat beliau tentang bubur sumsum ini? Mana? Baiklah semuanya, terima kasih sudah menonton sampai habis dan selamat mencoba di rumah.